Terkenal dengan rasa pahitnya yang khas, tak menghalangi sayur yang satu ini tetap jadi makanan idola. Ditumis ataupun sekedar direbus sebagai lalapan, kenikmatan menyantap sayur ini tetap tak bisa disangkal. Inilah genjer, salah satu jenis sayuran tertua di Nusantara yang telah lama menemani keseharian wong cilik alias rakyat jelata. Genjer bahkan disebut sebagai makanan perjuangan sekaligus penyambung nyawa. Tetapi ada kisah gelap yang terlintas dalam perjalanan genjer. Sebuah tragedi yang teringat sampai saat ini. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Meski kini lazim menjadi sayuran, ternyata genjer dulu hanya dianggap gulma atau hama bagi tanaman padi di sawah. Beberapa catatan menyebut, masyarakat justru mengkonsumsi genjer karena ketidaksengajaan. Ketika masa penjajahan Jepang, kondisi krisis pangan melanda hampir seluruh Pulau Jawa dan menyebabkan kelaparan. Menurut sejarawan Christopher Reinhardt, Jepang bahkan merampas berbagai hasil pertanian untuk keperluan pasukannya. Periode Jepang itu kita lihat di Jawa Timur itu ada namanya rationing beras dan rationing bahan-bahan makanan, ya kan? Nah, jadi Jepang itu mengadakan satu pengawasan yang sangat ketat terhadap sawah. Nah, yang tidak diawasi ya benda-benda yang dianggap tidak berguna seperti genjer. Dalam kondisi tersebut, mau tak mau masyarakat mencari alternatif bahan pangan yang ada di sekitar kita. Salah satunya genjer. Hanya memang pada waktu itu ya keadaan saja. Jadi tidak hanya genjer, tapi juga ada jengger ayam, kemudian juga ada kembang turi, segala macam itu jadi makanan-makanan yang alternatif. Pegiat budaya Sunda, Agus Pranamulya bahkan menyebut, tanaman yang masih dalam kelompok enceng gondok ini adalah makanan perjuangan rakyat. Bersanding dengan keong sawah alias tutut, saat itu genjer menjadi salah satu lauk sehari-hari yang disantap oleh masyarakat Indonesia. Jadi ketika zaman Jepang itu lebih sulit penderitaan masyarakat, rakyat ketimbang sebelumnya zaman Belanda. Walaupun sama-sama penjajah gitu ya. Sampai yang namanya untuk makan itu luar biasa, butuh-butuh perjuangan. Nah disitulah muncul yang namanya pengganti atau katakanlah penyelamat setelah beras tidak ada, yang tidak ada muncul yang namanya genjer tadi. Sehingga genjer itu identik dengan bagaimana masyarakat yang sudah menderita itu tertolong oleh yang namanya tanaman genjer. Tetapi meski awalnya hanyalah sebatas makanan alternatif, Agus menyebut bahwa ternyata nenek moyang kita punya kearifan lokal yang membuat mereka mampu bertahan di tengah segala keterbatasan. Tak hanya lezat, genjer ternyata memiliki kandungan zat-zat baik yang dibutuhkan manusia. Zat antioksidan genjer yang tinggi disebut-sebut bisa menjadi zat anti kanker. Tak heran jika genjer disebut sebagai salah satu sayuran penyambung nyawa. Ya, hasil penelitian atau riset yang terbaru pun juga sama bahwa genjer ini banyak mengandung berbagai mineral, berbagai zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk serat. Serat ini berguna untuk melancarkan pencernaan. Kemudian juga ada juga yang disebut dengan anti kankernya, antioksidannya, ya. Kemudian juga untuk mengganti sel-sel yang lama menjadi sel-sel yang baru itu. Seiring berkembangnya zaman, kini genjer tak lagi dianggap sebagai makanan kelas bawah. Bahkan sajian tumis genjer kini sudah menjadi salah satu menu primadona yang wajib ada di setiap rumah makan Sunda. Tak heran, di beberapa tempat, genjer kini menjadi salah satu tanaman budidaya. Untuk memasak genjer pun terbilang mudah. Dipilih bagian pucuk yang masih muda, genjer terlebih dulu direbus sebentar untuk menghilangkan getah yang masih tersisa. Setelah itu, bumbu-bumbu dasar seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai cukup diiris-iris saja, lalu ditumis sampai aroma sedapnya keluar. Jangan lupa tambahkan tauco atau oncom supaya rasanya lebih nikmat.
Yaya selaku penjual tumis genjer menyebut, masakan ini selalu mengingatkan dirinya akan perjuangan leluhurnya untuk bisa bertahan hidup. Bu Yaya, bener gak sih katanya genjer atau mungkin tumis genjer gini tuh, ini tuh sebenarnya umurnya sudah tua banget ini makanan ini? Iya benar banget. Zaman penjajahan nenek kakek dulu, ini kalau udah makan genjer aja udah ngeganjal perut katanya. Nyelamatin kelaparan gitu tuh? Iya, menyelamatkan kelaparan. Kalau ceritanya kata nenek-nenek dulu gimana sih Bu? Betapa susahnya waktu itu, kenapa sampai genjer dimakan? Betapa susahnya kalau zaman dulu di Uber-Uber Belanda katanya begitu ya. Padi nggak ada ya? Padi nggak ada, beras juga susah banget gitu. Dan ternyata benar, genjer mempunyai cita rasa yang unik dan khas. Bahkan berbeda dengan jenis sayuran lainnya. Enak, jadi teksturnya itu dia renyah. Meskipun ini tadi udah direbus ya Bu ya, udah direbus dulu, ditumis, terus kayak diramsin gitu biar airnya keluar. Beda sama sayuran lain, kalau ditumis itu kan biasanya atau ditumis rebus jadi lembek ya Bu ya. Dia dikunyah itu masih renyah, bahkan masih bunyi krek kayak gitu. Dan rasanya ini nggak bisa dibandingin sih kayak sayur lain mirip apa, enggak. Punya ciri khas ya Bu ya. Namun siapa sangka, di balik kisahnya yang penuh makna, genjer ternyata punya cerita kelam tentang sebuah tragedi yang terjadi di bangsa ini. Ya, dianggap lekat dengan Partai Komunis Indonesia, lagu Genjer-Genjer pernah menjadi lagu terlarang sejak peristiwa gerakan 30 September. Meski begitu, Reinhardt menyebut, sang pencipta lagu Genjer-Genjer, Muhammad Arif dari Banyuwangi, Jawa Timur, terinspirasi dari perjuangan dan keprihatinan rakyat di tahun 1942 atau sejak kedatangan Jepang. Reinhardt menyebut, diputarnya lagu Genjer-Genjer di berbagai acara Partai Komunis Indonesia membuat lagu ini identik dengan PKI yang akhirnya menjadi lagu terlarang di era Orde Baru. Nah, jadi waktu itu ada UU, Undang-Undang Bagi Hasil, ada Undang-Undang Agraria. Nah, PKI itu kan ini ya, dia memanfaatkan kebudayaan. Dia masuk tidak hanya kepada lagu ini salah satu, tapi juga masuk kepada wayang orang, masuk kepada ludruk. Nah, termasuk juga pada lagu ini, itu sering dinyanyikan ketika PKI sedang mengadakan acara. Ya dia inilah, sesuatu yang populer saya masuk. Dan akhirnya semua lagu yang diciptakan oleh Muhammad Arif itu juga menjadi identik dengan ini lagu PKI. Pemerintah Soeharto yang sangat takut ideologi komunis akan bangkit, membuat segala sesuatu yang berbau PKI pun diberangus dengan berbagai cara. Ya kalau yang kita lihat sekarang itu sebetulnya kan upaya Orde Baru atau pemerintahan Pak Harto pada waktu itu untuk menstigmatisasi. Ya kan? Jadi segala hal yang dianggap bisa berpotensi untuk menyebarkan ide komunisme itu dilarang. Termasuk juga lagu Genjer-Genjer. Beberapa pendapat bahkan menyebut Genjer-Genjer menjadi sebuah simbol kekejaman PKI dalam penculikan para jenderal kala itu. Tetapi menurut Reinhardt, sebenarnya lagu ini murni hadir dari kacamata seniman yang prihatin terhadap kondisi masyarakat. Oke, kalau kita baca secara sekilas saja begitu ya, sebetulnya lagu tentang tanaman, tentang makanan, tentang penderitaan rakyat. Memang ada beberapa yang pada akhirnya mengkaitkan, menginterpretasikan bahwa ini kan ada liriknya itu ada yang genjer dipanen, ya kan, genjer dipanen, dan panennya tentu saja menggunakan benda tajam, ya kan, karena harus dipotong kan, kemudian dijejer, ditaruh di pinggir sawah dan segala macam. Ya ada yang mengkaitkan itu dengan pembunuhan para jenderal dan satu orang perwira di Lubang Buaya. Terlepas kisah sejarah perjuangannya yang panjang, hingga pro dan kontra lagu Genjer-Genjer, Agus menyebut ada nilai filosofis dari Genjer yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi manusia. Genjer yang kita anggap hina, pada akhirnya Allah hadirkan, Tuhan hadirkan kepada kita, sangat bermanfaat. Dan sekarang tersaji di meja makan kita, di hidangan-hidangan kita, dan lezat sekali, kemudian juga banyak manfaatnya untuk kesehatan.